2 menit untuk kalian berpindah tempat tanpa ada suara. Bawa buku dan buku tulis, buku paket kalian, berkumpul dengan kelompok kalian yang sudah diberi bersama ibu. Oke, silakan.
Konghucu. Konghucu. Kalau Natal agama Kristen. Kalau Islam apa ya? Idul Fitri. Mungkin lupa ya karena kalian adalah Islam. Berarti kalian tahu hari raya kalian adalah hari raya Islam. Kristen tadi apa? Natal. Islam Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu bukan ya. Kalau hari raya aku yang Idul Fitri. Kristen terus Islam terus apa? Buddha apa Buddha? Buddha. Waisak. Apa? Waisak. Waisak. Kalau Hindu Nyepi. Nyepi. Kalau Konghucu sama Cap Gomeh. Terus Kristen Natal karena sampai ke buka. Terus kira-kira kalian tahu nggak masalah apa yang sering kalian temui di sekitar kalian? Tidak saling menghargai. Contohnya apa? Saling ejek-ejekan antara agama. Padahal kita harus saling menghargai. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap satu Indonesia.
membakar kitab suci agama yang tidak dianut, memilih memimpin bersahadat agama, berbicara kotor saat depan ibadah, memakai pakaian yang tidak sopan saat beribadah, tidak melaksanakan perintah agama. Saling menghargai pemeluk agama lain, tidak membeda-bedakan agama, menghargai perbedaan di setiap agama, memperkuat rasa keimanan, menjalankan kewajiban atas tanggung jawab masing-masing sesuai dengan agamanya. Oke, sudah sepakat ada pertanyaan? Oke, silakan ada yang tanya. Azam. Bagaimana cara menangani siswa-siswi yang tidak melaksanakan kewajiban di sekolah, contohnya saat libur? Oke, silakan. Kelompok eksklusif jawab ketika Azam berjalan. Azam kan bertanya ya. Ini kan tentang mas tadi kelompok yang presentasi sudah berusaha menganalisis masalah-masalah yang sering muncul tentang keberagaman agama di lingkungan sekolah atau masyarakat, sekolah, rumah dan masyarakat. Mereka tadi sudah dapat berapa analisis masalah? Ada 14 analisis masalah yang mereka temukan di lingkungan mereka. Dari 14 masalah, mereka sudah menyampaikan sekitar 7-8 solusi yang ditawarkan agar masalah itu tidak terjadi lagi. Sekarang Azam ingin bertanya, dia melihat dari sudut di lingkungan sekolah, seperti contohnya tadi saat siswa-siswi SMP Negeri 2 yang tidak menjalankan sholat zuhur, menjalankan kewajibannya. Yang kamu tanyakan bagaimana solusinya ya? Oke, silakan siapa yang bisa menjawab di antara perwakilan kelompok yang presentasi. Boleh nanti kita baik dari misalkan mereka mau jawab lihat tambahan dari Aja atau Nabila tak ada. Oke, yang lainnya didengarkan jawabannya ya. Sehat? Ulangi pertanyaan. Lagi-lagi pertanyaannya. Bagaimana cara menangani siswa-siswi yang tidak melaksanakan kewajiban di sekolah, contohnya saat libur? Seperti menegur atau mengajak mereka dalam belajar bersama di sekolah, dapat mencatat para siswa-siswi yang meninggalkan ataupun yang tidak meninggalkan. Ada tambah lagi dari yang lain? Tambah lagi. Penyuluhan. Apa hukumannya? Jambu, Apa? jambu. Kamu tuh kayak daerah mana? Kamu lagi aja mau nambahin apa? Nambah. Kalau misalnya siswa yang sudah menjalani kewajibannya, contohnya sholat zuhur, kita bisa menasihati teman-teman. Oke ya. Terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Iya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang analisis keberagaman atau kasus keberagaman agama yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Sekarang bagi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil belajarnya tentang keberagaman agama. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil belajar kalian. Yang lainnya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mempresentasikan hasil belajar kita. Itu agama Islam. 4 ibadah masjid, kitab suci Al-Quran. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Hari raya tujuan bersama. Kristen dan Katolik mempunyai banyak kesamaan, tapi berbeda nama. Nama tempat ibadah beda. Kita Alkitab. Tempat hari raya Natal. Tempat ibadah pula. Kitab suci beda hari raya Muslim. Allah Buddha, tempat ibadah Wihara, kitab suci, Pitaka, dan hari raya Waisak. Agama Konghucu, tempat ibadah Kelenteng, kitab suci Sisukuci, hari raya Imlek dan Gomet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan teman kalian semuanya sudah paham ya? Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kalau Islam tempat ibadahnya di terus tempat kitabnya Al-Quran. Hari rayanya Idul Fitri, hari Lebaran. Kristen dan Katolik punya kesamaan. Berarti tempat ibadahnya sama-sama di Gereja. kitabnya Injil, kitab atau Injil. Terus hari rayanya Natal. Tempat ibadahnya di Pura. Terus apa beda itu? Kitab sucinya beda. Hari rayanya tempat ibadahnya di Wihara. Terus Pitaka. kitabnya Pitaka. Waisak. Waisak itu apa? Raya. Rayanya Waisak. Yang terakhir Konghucu. Tempat ibadahnya di Kelenteng. Kitabnya Suci. Terus apa hari rayanya? Kitab Gomet. Semuanya sudah paham? Sudah. Berharap yang paham gak hanya kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 juga paham dari detailnya keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut untuk kegiatan yang telah dilakukan sama kelompok 2. Mana kertasnya? Yang kelas 7. Oke, nanti mulai jelaskan teknik permainan kita karena nanti di kegiatan ini kita ada bermain namanya TGT, turnamen tim grup turnamen. Nanti per kelompok akan berbaris. Di sini kelompok 1, garisnya kelompok 2, dari sini kelompok 3. Ketiga kertas ini akan ditempel bola di papan secara bergantian sesuai waktu yang sudah disediakan bola. Kalian per anak berdiri maju untuk menjawab tagihan kelompok kalian. Jadi satu kelompok tagihan pertanyaannya ada 10 pertanyaan. Nanti misalkan ya, ini Nur maju, dia terserah mau mengerjakan soal nomor berapa. Nanti di papan akan disediakan bola jawaban, nomor jawabannya. Jadi misalkan kamu jawab nomor 3, jawaban di nomor 3. Misalkan jawab nomor 9, jawab di nomor 9. Ya, sudah paham semuanya? Oke, beri bola waktu untuk menempelkan ini dulu. Kalian silakan dirapikan mejanya, kemudian baris di antara samping-sampingnya meja. Perhatikan ke depan. Ini nanti waktunya akan dimulai ulang selama 5 menit. Kalian nanti berhasil per kelompok menyelesaikan berapa soal. Oke, waktu ketika bila waktu dimulai,
depan langsung jawab. Kalau sudah gak usah kelamaan, nanti biar nggak motong waktu, kalian pindah ke belakang. Spidolnya jangan lupa kasihkan temennya atau jatuhkan di bawah sini. Ya, oke, siasat dari kelompok masing-masing. Sudah siap? Oke, dimulai dari sekarang. Jangan jadi. Mundur aja, ayo. This nomor 1 ya. Gak usah dipajak keras-keras. Waktunya 3 menit lagi. Berapa hidupnya? Lama tuh. Cepet ya. Waduh. Mampu. 2 menit lagi. Cepet sih. Sudah oke, selesai. Ayo kok kedua. Musuh. Oke, ayo sudah ya. Yang kelompok 1 nggak boleh kerjasama, sudah selesai. Gerak pertama nomor 1 sudah, yang ini nomor 2, yang ini nomor belum. Yang sudah silakan duduk ke tempat duduknya, biarkan kelompok 2 tetap menyelesaikan. Kembali. Spidolnya. Oke, silakan duduk. Sudah selesai. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekarang untuk kelompok 2 yang tadi sudah bikin soal beserta kunci jawabannya untuk permainan TGT kita. Sekarang 3 perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan untuk ngecek jawabannya ini sudah betul atau salah. Silakan disalahkan untuk jawaban yang salah. Oke, siapa yang akan koreksi? 3 orang maju ke depan. Kelompok 2. Ya, yang salah silakan dicoret. Oke, yang lain
diem dulu. Nanti kita tahu poin perolehan dari masing-masing kelompok. Nanti satu nomor berarti nilainya 10. Kamu jawab nomor 11. Coba. Tadi dia nggak bisa jawab satu ya, satunya ya. Min 1 betulnya berarti 8, berarti nilainya 80. Untuk yang selesai nomor 3 tadi, ini 80 dikurangi 1 ya, 9. Yang selesainya urutan ketiga, salahnya hanya 1, berarti nilainya 90. Ini salah satu. Ini nggak ada jawabannya ya, ada solusi. Betulnya berarti 90. Berarti kelompok yang selesai urutan pertama dan kelompok yang selesai urutan ketiga nilainya sama 90. Tapi kalau berdasarkan waktu berarti yang cepat menyelesaikan adalah kelompok yang selesai, yaitu kelompok 3 tadi ya. Kalian kelompok 3. Kelompok 3 dapat waktu tercepat dan nilai tertinggi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Dari pemahaman kita dari awal sampai akhir, dari materi yang kita pelajari tentang keberagaman agama, sudah paham semua. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Poin yang ingin Bula ambil, pokoknya kalian tahu keberagaman 6 agama yang ada di Indonesia itu seperti apa, sama gimana caranya kalian menghargai perbedaan agama agar tidak terjadi konflik atau masalah di lingkungan seperti yang dialami sama kelompok 1 tadi. Kan ada 14 ya yang kalian analisa ya. Ada 14 masalah keberagaman agama. Tugas kalian jangan sampai keberagaman agama itu jangan sampai masalah tadi muncul kembali. Usahakan masalah itu perlahan satu persatu hilang, bukan tambah bertambah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena kegiatan belajar sudah, karena kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Sebelum kegiatan hari ini kita tutup, Bula ingin melakukan refleksi sama kalian. Silakan, ada 2 soal refleksi untuk kegiatan hari ini. Silakan kamu tulis soalnya, silakan diberikan. Nomor 1. Apa yang kalian peroleh? Apa yang kalian peroleh? Jangan lupa yang paling atas ditulis refleksi ya. Gambar refleksi. Yang nomor 1. Apa yang kita peroleh? Apa yang kalian peroleh dari materi pembelajaran hari ini? Dari materi pembelajaran hari ini. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, silakan kalian tuliskan sesuai pertanyaan yang refleksi yang sudah sampaikan ke kalian. Nanti kalau ada yang sudah selesai, Bula minta perwakilan cowok 1, perwakilan cewek 1 untuk membacakan hasil lembar refleksinya ke depan. Bula beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan itu, silakan. Oke, sudah selesai menuliskan hasil refleksi hari ini. Seperti yang dikatakan Bula tadi, Bula minta perwakilan dari cewek dan cowok untuk maju ke depan membacakan hasil refleksinya. Siapa yang cewek? Angkat tangan. Oke, Rosa Fatul yang cowok. Oke, Faruk
memperoleh dari materi pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini saya dan teman-teman saya belajar tentang nama agama, kitab dan tempat ibadah dan hari rayanya. 2. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Saya senang karena dapat mempelajari materi hari ini. Oke, hasil refleksi. Hasil refleksi dari teman perwakilan cewek Rosava Tulisan yang dibayar. Perkenalkan, nama saya Fatul Uman Nusudayati. Kali ini saya akan mewakilkan tuli perempuan untuk membacakan hasil refleksi saya. Yang pertama, apa yang kalian peroleh dari materi pembelajaran hari ini? Yang kita peroleh dari materi pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui keberagaman agama di Indonesia dan kita dapat mencari solusi untuk permasalahan agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan kita saat mengikuti pembelajaran hari ini adalah kita merasa senang karena dapat mengetahui materi yang diberikan oleh guru dan sedikit merasa pusing dengan materi yang diberikan. Oke, tepuk tangan. Tadi sudah kita melakukan refleksi. Untuk hari ini yang diwakilkan dibaca sama Rosava sama. Oke, sebelumnya Bula ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk penilaian kegiatan hari ini, Bula sudah melakukan penilaian secara observasi ke kalian. Dari hasil pengamatan Bula, dari pengetahuan kalian, dari keterampilan kalian, ketika kalian berkelompok, ketika kalian menyampaikan pendapat, itu penilaian yang diambil sama Bu. Nah, nanti kalian bisa cek penilaiannya dan daftar nilai yang 2 Bula. Untuk pertemuan minggu depan, kita lanjut materi keberagaman ras dan antar golongan. Jadi nanti di rumah silakan kalian pelajari materi tentang keberagaman ras dan antar golongan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita berdoa dulu ya. Siapa yang pengen doa? Oke, silakan ada yang tutup kegiatan pada hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan Islam masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah aktif menjawab, sudah aktif berdiskusi. Semoga kedepannya kalian lebih aktif lagi. Yang masih malu-malu sama jawabannya, yang tadi presentasinya masih kurang percaya diri, pertemuan selanjutnya kalian harus lebih percaya diri lagi. Ya, nggak hanya 1-2 anak aja. Oke, ulang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.